Ini terutama umat Islam, mereka terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan kepada orang-orang yang disebut sebagai habaib ini, teman-teman. Jadi masyarakat Indonesia ini, teman-teman, terlalu takjub kepada orang-orang yang mengaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya, begitu. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, beberapa malam yang lalu, teman-teman, saya mendapatkan WhatsApp dari teman lama saya, teman-teman. Dan qadarullahnya, teman lama saya ini, dia adalah seorang Habib. Dia mempertanyakan kepada saya, kenapa kebanyakan konten di channel YouTube ini, teman-teman, saya selalu membahas tentang perhabiban. Dia komplain nih, teman-teman. Oke, saya sudah jawab kepada dia melalui WhatsApp, dan saya juga akan berikan jawaban saya di channel YouTube ini, agar teman-teman semua paham, mengerti kenapa di setiap konten saya selalu membahas tentang perhabiban. Kebanyakan konten saya membahas tentang mereka. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Jadi teman-teman, saya melihat masyarakat di Indonesia ini, terutama umat Islam, mereka terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan kepada orang-orang yang disebut sebagai habaib ini, teman-teman. Jadi masyarakat Indonesia ini, teman-teman, terlalu takjub kepada orang-orang yang mengaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Sehingga apa, teman-teman? Sehingga oknum-oknum dari habaib ini, teman-teman, mereka, di ceramah mereka memberikan doktrin-doktrin kepada umat. Dengan kisah-kisah kurafat, dengan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah dusta, untuk mereka dikultuskan oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sianto, orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus, mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Kenapa? Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. What? Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Ini poin pertama, poin yang paling penting, teman-teman. Makanya di setiap konten saya banyak sekali membahas ceramah mereka, agar umat Islam menyadari bahwa kita ini bukanlah umat dari para habaib. Tidak semua apa yang disampaikan oleh para habaib ini, teman-teman, harus kita ikuti. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jika ceramah mereka, ajaran mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib kita tinggalkan. Jangan takut dengan doktrin mereka. Barang siapa yang tidak mau mengikuti para habaib, maka mereka akan kualat. Ini kan doktrin selama ini. Barang siapa yang berani mengkritik para habaib, maka dia akan kualat. Dunia ini tidak akan aman. Subhanallah. Jadi teman-teman, saya ingin membuat masyarakat Indonesia ini melek matanya, teman-teman. Sangat banyak dari golongan mereka ini yang tidak berilmu. Bahkan didoktrin lagi nih, disampaikan bahwa belajar kepada Habib yang bahlul
yang bodoh maksudnya, lebih mulia daripada 70 orang kiai yang alim. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Ini doktrin lagi nih teman-teman. Agar apa? Agar dari kalangan mereka itu dimuliakan meskipun bodoh sekalipun. Ini tentu saja sangat bertentangan dengan syariat agama kita. Kemuliaan itu bukan dilihat dari nasab kita. Di hadapan Allah, Allah tidak akan mempertanyakan kita ini anak siapa, cucu siapa. Tetapi di hadapan Allah, kemuliaan itu adalah ketakwaan kita kepadanya. Bagaimana kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Bukan dari nasab kita. Inilah yang ingin saya tanamkan kepada masyarakat Indonesia, kepada netizen, terutama netizen dan subscriber saya. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang integritan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Lantas seandainya mereka ini jika terbukti, kita berandai-andai nih teman-teman, para habaib yang ada di Indonesia ini, seandainya mereka melakukan tes DNA dan terbukti nasab mereka itu tersambung kepada Rasulullah, apakah mereka terbebas dari kesalahan? Apakah mereka terbebas dari dosa? Tidak, teman-teman. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika seandainya Fatimah, putriku, mencuri, maka aku akan potong tangannya. Apalagi nih sekarang, orang-orang yang mengaku sebagai habaib. Sudah berapa ratus tahun kita ini terpisah dengan Rasulullah. Sudah 1400 tahun lebih. Mereka belum terbukti nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Jika seandainya terbukti sekalipun, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, jika ajarannya menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib kita tinggalkan. Begitupun sebaliknya, seandainya siapapun mereka, mau mereka dari kalangan habaib sekalipun, ataupun dari orang biasa yang nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah, tapi ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan para sahabat, maka kita wajib mengikuti mereka. Apalagi jika seandainya nasabnya tersambung kepada Rasulullah dan ajarannya sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tentu saja lebih kita muliakan dan wajib kita ikuti. Sekarang kan enggak. Kalau sekarang beda, teman-teman. Dikit-dikit nasab. Isi ceramahnya kurafat, dongeng, tapi tetap membanggakan nasab. Apalagi masih banyak, teman-teman, di luar sana orang-orang yang tadinya mengaku sebagai para habaib, tapi kelakuannya, subhanallah, sangat bejat sekali, teman-teman. Ada yang mabuk-mabukan seperti video ini. Habib mabuk-mabukan, jual-jual nasab. Oke, mari kita simak videonya. Mundur. Nih, mabuk. Aku Habib mabuk ngene iki piye kowe? Ya. Ora oleh, Pak. Ya ora oleh. Lah kowe nggo Gusti Allah kok mabuk. Aku kira tau nglarang mbek aku lho. Iya. Ku duwe apa aku lho. Oke, kowe usah ding aku. Iki lingkungane sapa? Lah kok Pak mana, Pak? Ngaku Habib nih, teman-teman. Tapi mabuk-mabukan, dan parahnya lagi, mabuk-mabukan di hadapan rumah orang. Habib nih mengaku sebagai cicit Rasulullah, zuriyah Rasulullah, tapi mabuk minum khamr yang diharamkan oleh Nabi kita, dan mabuknya di depan rumah orang. Kan parah ini, teman-teman. Iki ganggu warga, iki wong arep istirahat iki lho. Cepet. Mulih cepet mulih. Ada yang tepar juga itu. Aku mau iki. Tenan. Orang pisan pindah, aku krungu laporan lho aku lho. Aku keamanan kene, piye? Iya. Tapi kok teko ngono ora? Joko kono piye sih? Lah kok Pak ngomong karo Allah Taala, kok ngomong Rasulullah surgamu kok leng. Parah. Dewa baik.
Ngomong iya. Terus ngopo? Terus ngopo? Kelas piro? Masih banyak teman-teman di luar sana Habib yang seperti ini, bahkan yang lebih parah lagi teman-teman. Yang lebih parah daripada ini masih ada teman-teman. Masih ingat nggak tentang berita yang sempat viral di Cirebon kemarin? Beberapa bulan kemarin, ada seorang Habib yang menzinahi jemaahnya sendiri. Ini kan kurang ajar teman-teman. Seorang Habib, kalau tidak salah namanya Habib Toha bin Yahya. Nanti teman-teman cari saja itu berita Habib Toha bin Yahya. Viral itu beritanya. Dia sampai lebih dari 7 kali menzinahi istri dari jemaahnya. Lebih dari 7 kali. Bahkan diberitakan teman-teman, 6 kali itu dilakukan di tempat sholat. Astaghfirullah. Sampai teman-teman, akhirnya ketahuan rumah dari Habib Toha bin Yahya ini itu digeruduk oleh massa. Makanya, bukan berarti saya sedang membuka aibnya, bukan. Tapi saya menginginkan masyarakat Indonesia untuk melek, buka mata kalian. Jangan semua apa yang disampaikan oleh para habaib, apa yang dilakukannya itu kita ikuti, kita benarkan. Harus kita timbang dengan syariat agama kita, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan Habib gila. Ada nih dari kalangan mereka yang gila, yang tidak sehat akalnya, bahkan dikatakan wali majdub. Subhanallah. Dicium tangannya bolak-balik. Bahkan sampai ada kaki Habibnya dicium, teman-teman. Adakah Nabi kita mengajarkan demikian? Telapak kakinya dicium oleh muhibbinnya. Bahkan teman-teman, kemarin, di video kita yang kemarin, yang kita bahas kemarin, untuk diludahi oleh Habibnya saja teman-teman, itu antrian. Subhanallah. Para muhibbinnya antrian tuh, kasih amplop buat Habibnya, hanya untuk diludahi. Ada berkah dari ludah Habibnya. Ini ajaran dari mana? Nah, teman-teman, ini ada video nasihat dari seorang Habib untuk Habib lainnya, teman-teman. Nasihat ini luar biasa, cukup bagus, teman-teman. Mari kita dengarkan nasihat beliau untuk Habib atau orang-orang yang tadi mengaku sebagai zuriyah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja. Mari kita simak videonya. Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya, begitu. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Nah, jangan mengaku Habib, bikin malu Nabi. Benar apa yang beliau sampaikan jika ilmunya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau hanya mendongeng, cerita kurafat, mendawir, apalagi yang tadi, yang mabok-mabokan, yang melakukan kemaksiatan, mending jangan mengaku sebagai cucu Nabi. Mending jangan gunakan gelar Habib. Memalukan. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib. Bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur. Ini orang kayak ente, besok hari kiamat jerit-jerit, ya Fagih Mugaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Kami kan berasal dari kamu. Kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Faqih Al-Muqaddam, teman-teman pasti sudah tahu, kalau teman-teman yang sudah lama subscribe channel YouTube ini, Faqih Al-Muqaddam ini pernah juga saya bahas dulu, teman-teman. Diceritakan dari seorang Habib juga, Faqih Al-Muqaddam ini pernah berjumpa dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Subhanallah, ini juga kisah kurafat, teman-teman. Diceritakan Faqih Al-Muqaddam Mi'raj, berjumpa dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Subhanallah. Pengen dipuji kayak injitnya, kelakuan kayak injitnya. Berbuat
pengen dipuji kayak kakeknya, bersikap kayak kakeknya. Kakeknya ente, menjitnya ente, sholat, ibadat, begitu. Terus nggak suka dipuji, nggak mau nunjukin ibadatnya dia, nganggap tuh pujian, lah, saya nggak pantas. Marah sama pujian seperti kayak dicaci, lebih daripada kalau kita dicaci. Kalau sekarang kan kebalik, teman-teman. Orang-orang yang kebanyakan yang mengaku sebagai habaib suka pujian. Kakek-kakeknya nggak suka dipuji. Ahli ibadah. Nah, menurut Habib ini loh, teman-teman. Bukan menurut saya. Tapi sekarang suka dipuji. Bahkan kalau kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kehidupan Nabi kita, beliau sangat zuhud sekali. Sangat warak sekali, teman-teman. Loh, sekarang orang yang mengaku sebagai Habib, kehidupannya sangat mewah sekali, teman-teman. Punya mobil sport yang banyak. Itu juga dipamerkan di media sosialnya. Mengaku cucu Nabi. Kan lucu, teman-teman. Wah, yang sekarang cucunya menyimpang, nyeleweng, amalannya ngawur. Subhanallah. Nggak ngikutin amalan orang tuanya, udah gitu pengen dipuji. Pengen dipuji, pengen dihormatin. Kakek lu aja yang walinya luar biasa, ibadahnya luar biasa, nggak pengen dipuji, marah dipuji. Lu pengen dipuji. Aduh. Subhanallah. Nah, jika kita bercermin kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka ini sebetulnya tidak patut disebut sebagai habaib. Yakni oknum-oknum habaib yang menyimpang, yang suka pamer harta, yang suka pamer mobil mewah, suka mabok-mabokan seperti tadi. Bahkan ada juga nih yang mengaku sebagai cucu Nabi, tubuhnya dipenuhi oleh tato. Layaknya Yakuza. Wih, cucu Nabi nih. Subhanallah. Yang suka dongeng, yang suka cerita kurafat di setiap ceramahnya, tinggalkan. Tinggalkan mereka, sahabatku semua. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.